Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Selasa, tanggal 9 bulan Agustus tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Bukit Saitun Bolokan, Klasis Bituang Seseng. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Herdayanti Palangda, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Saudaraku Herdayanti Palangga, dengarkanlah firman Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kusut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pula dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-berkatnya. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku.
setelah semua acara selesai. Ya, silakan Ambe. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara. Sebelum kita memulai ibadah pengurapan calon pendeta, kita minta pertolongan doa kepada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Syukur dan pujian kami angkat kepadamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk ibadah dalam rangka pengurapan calon pendeta Gereja Toraja di tempat ini. Segala penyertaan pertolongan-Mu kepada kami sekalian, baik kami yang ada di sini maupun saudara-saudara, bahkan Bapak Ibu pendeta yang bersertai hingga tiba di sini yang selamat. Dan kami mohon ya Tuhan, ibadah ini Tuhan kawal dari awal sampai akhirnya, menyatakan kepada kami ibadah ini pendeta akan mengambil bagian dari semua yang turut mengambil bagian kepada ibadah upacara untuk pemeliharaan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Iya, kurang semangat. Shalom. Iya, saya Jessica Gloria Padatu dan saya Mardeci Daun Limbong. Dengan penuh sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat datang di ibadah pengurapan Herdayanti Palangda Sarjana Teologi menjadi pendeta Gereja Toraja ke-1254 di Jemaat Bukit Zaitun Bolokan, Klasis Bituang CC. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini, acara yang pertama pembukaan yang akan diawali dengan Ma'parapa. Acara yang kedua laporan ketua panitia. Acara yang ketiga ibadah. Acara yang keempat tarian oleh PPGT Jemaat Bukit Zaitun Bolokan. Yang kedua dance oleh Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Bukit Zaitun Bolokan. Dan yang ketiga lelang atau penguangan natura. Acara yang kelima sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Bukit Zaitun Bolokan. Sambutan yang kedua oleh pemerintah setempat. Sambutan yang ketiga dari Badan Pekerja Klasis Bituang CC. Dan sambutan yang keempat dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Acara yang keenam istirahat sekaligus doa penutup dan doa makan. Acara yang ketujuh foto bersama atau dokumentasi. Kita masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan yang akan diawali dengan Ma'parapa.
Salama si Tambamali Marudin si Dupa Kaboro Lako kita Lindo Mairi Mama Sena Puang Tontong di Botang Lamba Daote Kuli Ina Padang Rapak-rapak Totumam pada ratang Tontong di Balok Lebar anak Daote Tuka Pak Nali Busanda Kasalle si turu gendek na inde matan nalo si panglolaban langgan na inde sulo na daetan tedao rede na pula kuturan dukke dao labendan dao te tongkonan kadatunan nang dao te panito bisara inde andong pahulele tabe ku patang sokarurung pulang tasak rokko timban tingayo makaraing tasiman ku pabuak tengko nane tangkarau rokko timban tingayo makarating tak lagu kuat si parapa ambo mairi sita atan masolana sangalen pada kuda tuki tang lalanggar laku rundun ambulu ada nabing katabe tang layendek rah laku tete malawangan sangka alami siman roko timban tingayo makarain tak laku kuat tabe bulan tingayo pokok misiman rara kanan kairing meta ekomiku pasalian narinding ku palekok namanang ngabanua silele komiku pengkatabe imairi ku pengkaboroi lan pantan no koran toyan pasanan tengkota ku kasiri datu kimas pola nasang ku katangkam pulembang kiang gamairi tawe lako ang gamit utama tuka tutama solo to tiumba matalo matampu tiumba lamay tay tangana tondo kodolok lamay tay una kanapang aleo beli seleng bilang teknikali tidak tilangi bialem pidato-dato angkulang ngampaduka la ulangi kaluai inde kaparannuan nangku endek duka umbatara maluangan ni inde pangguran derandetan kurre semanga ana dipakendek langgam puang di matua sabak parayanna di patuara langgam to di papali dan nidau bubung gulaan na batara tua kurre semanga ana inde allo di tanda balok sabak parayanna inde kula main pun di toding rongkong kurre semanga ana inde padang di patepu tanpa sapa parayanna inde dainan di patumbu kolayo kurre semanga ana inde kombonga sallo sapa parayanna inde rabu di tondo umpa bendan inde panguran derandean numpatunan nang inde kape malarane inde padang dibolokan lili na padang ditirong genting na padang dibetuang padang na nene mangan na sangka dainan na todolo manglentenan panikuan padang na nayo bendan palolon to di pondong na kadadainan natunan nang ito di pomanuk buwane na pakulele tolo nang ina to kulah pirang-parang nalambi mo te allo na dete mo te kula te marasan nanna ku mampong mo tengko si turu tu mampa mo batakan siolanan
Pali sunna mo ti Allah tanda namo ti masiyang pali sunna kenna te dong tanda na ke karambau susi kesakian boro. Bendan mo inde panguran deran inde kombongan bukit sai tembolokan. Anna tiba serara mo toda tamate luba abadi sali sangka tiam palen ma tamate tarampak di tande pananda bisaha. Anggan na te ma ito maabayo lamba ate ma ito tang mekado ka to tang mekaboyo. Tos digante tos itaran sukaran na yuk na puang matua tos saladan sangka mabase gula. Siya kalamba si barubarana te tolang ladi komba ito lainde ke di elong anne. Herdayanti Palangda sarjana teologi tungkasangan. Iya simbolong manik na padang di gandang batu silanan lokol loirara na padang o sitarana ka katonan padang ilang padang di lepong gula. Padang na nenek mangan na sangka dainan na todolo manglentenan panikuan. Padang nanay bendan palolowas ya nenek para padang natunan nangi pongaruan tokulang pirang para. Pali sunna mo te Allah tanda namo te masiyang te dao sulona padang. Lalang Allah patutungan biak lain deke lapat te tangan mas sulo-sulo. Lelilik na kombongan sallo. Lan kasih pulungan na rapu di tondo gereja toraja tungkasangan na. La di palanggam mo makalulukan na la di parike mo maapala sadawan na. La di popilolok lante kami nampan la di paupo lante panguran deran-dean umpo parandangan sukaran naluk umpo parandangan kadanda uang talusang uang bandang uang ambo-amboan tuh kemudian tahu pak di bawah pak paraya di poparaya uang talusang uang bandang daw pampana suruga laum purai kilindo masak kenompi pikcikitan damarendengna na upo lang mak kalolokanna landa rikke mak pala sadawanna inde pak tokoan pandita pak tokoan na herdayanti palangdang sarjana teologi lamen tadi panditan na gereja toraja lalangang patutungang biya larik ke pate tangan mas sulo-sulo ndao te kulit na padang te tuka pak nalibu sanda kasalle kure sumangak na toding sampah parayani. Baik, kita melangkah pada acara yang kedua, yaitu laporan panitia kepada Penatua Matan Pasabi. Kami persilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Bapak Pendeta Dr. Alfred YR Anggui MTH. Yang saya hormati Bapak Ibu pendeta-pendeta, proponen dan seluruh majelis gereja yang hadir hari ini. Para hamba-hamba Tuhan,
dari beberapa denominasi gereja yang telah hadir. Yang saya hormati keluarga besar Ibu Proponen Hardayanti Palangga STH bersama dengan jemaat Buntu Klasis Gandang Batu yang hadir saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Camat Bituang, Bapak Kepala Lembang Tiroan bersama aparatnya, Toran Nambe, Toran Indo, Lantai Tondok, Sisola, Tomangura. Yang saya hormati tokoh pendidik, para guru SMP SD yang ada di Bolokan. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Kebun PT Slotko Jaya Abadi bersama dengan stafnya, para majelis taklim Rantai Kadua, serta seluruh para undangan yang hadir pada hari ini. Patutlah kita panjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmatnya sehingga boleh memperkenankan kita semua hadir di tempat ini untuk menyaksikan acara pengurapan Ibu Proponen Hardayanti Palangga STH menjadi pendeta Gereja Toraja Jemaat Bukit Zaitun Bolokan. Dan kita tahu bahwa jika nantinya Ibu Proponen telah diurapi, akan menjadi urutan pendeta yang ke-1254. Sudah ada terpampang di depan kita. Dan melalui acara pengurapan ini, kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang nantinya akan memimpin ibadah pengurapan sampai selesai. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rian Kuti Tanduk Langit yang telah hadir bersama kami pada acara ini, membawakan acara Mak Parapat. Begitu alunan suara yang telah disenandungkan, telah kita dengarkan kepada kita semua. Dan tidak salah kalau saya mau mengatakan kami panitia termasuk akan mempromosikan jika ada yang membutuhkan di antara kita yang hadir pada saat ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para donatur dalam mendukung kami untuk pencarian dana dalam acara pengurapan ini. Sebagai laporan kepanitiaan bahwa adapun dana yang kami telah terima itu melalui iuran dari setiap anggota jemaat. Yang kedua melalui basar yang
dilakukan oleh panitia atau usaha panitia. Juga terima kasih dari jemaat dalam lingkup Klasis Bituang Seseng yang telah turut membantu kami dalam menyumbangkan dana dalam pengurapan ini. Juga kami berterima kasih kepada 3 jemaat yang ada di Kalimantan bagian Kutai Timur, yaitu Klasis Kutai Timur. Dari 3 jemaat itu yang turut membantu kami memberikan sumbangan, yaitu jemaat Surabaya, jemaat Immanuel Lingga Sangatta, dan jemaat Prima Sangatta. Adapun dana yang kami rampungkan selama berlangsungnya kepanitiaan ini kurang lebih 45 juta rupiah. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada PT Slotko Jaya Abadi telah membantu kami baik melalui pikiran maupun dalam penggunaan kendaraan. Sekali lagi terima kasih, Pak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua panitia, masyarakat, jemaat-jemaat tetangga, dan seluruh anggota jemaat Bukit Setu Molokan yang turut berpartisipasi, tidak merasa lelah capek dalam mendukung acara pengurapan ini, mulai dari merampungkan bahan bambu sampai selesainya pembuatan pondok sebagaimana yang kita tempati saat ini. Demikianlah laporan kepanitiaan. Rasa hormat serta ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta acara pengurapan, dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mic ini saya kembalikan kepada yang akan bicara. Demikianlah laporan panitia yang telah kita dengarkan bersama pada hari ini. Kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred YR Amgui MTH selaku Ketua Umum BPS Gereja Toraja. Kepada yang mengambil bagian dengan kasih disilahkan. Oleh pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, proponen Herdayanti Palangda telah menjalani semua proses penyiapan pendeta Gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata Gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Mari berdiri. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa.
saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan peri hidup dari saudara Herdayanti Palangga, maka dia akan diurapi menjadi pendeta gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di sini. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita laksanakan ibadah hari dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Sejahtera kita semuanya. Silakan duduk kembali. Saudara yang kasih Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayan. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi bagi pekerjaan pelayan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Mulia, mulia namanya. Saudara-saudara, siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah engkau, Saudara Herdayanti Palangga, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang pernah ditebus dengan darah Yesus ini?
Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari tubuh-Mu, ya Yesus. Kami penuh dengan dosa. Saudara-saudara, dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Sabda Tuhan demikian, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ajaib benar anugerah. Sebagai orang yang sudah beroleh anugerah dari Tuhan, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru, sabda Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Pujilah kebajikan Tuhan kekal setia kasih-Nya. Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk mengembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan putus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Ya Tuhan, dalam keterbatasan hamba-Mu ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Gembala Agung. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa.
Kami tahu sepenuhnya Tuhan, sebagai pelayan-Mu, sebagai umat-Mu, kami dipanggil karena kasih karunia Tuhan. Kami dipanggil dalam maksud kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, dalam rancangan Tuhan yang terbaik. Dan ketika hari ini seorang hamba-Mu akan diurapi menjadi seorang pendeta yang akan melayani dalam lingkup pelayanan gereja Toraja, kami ingin mengerti lebih jauh lagi hal terbaik, hal terutama yang Tuhan inginkan, hal terutama yang Tuhan cari dalam diri setiap pelayan Tuhan, hal terutama yang Tuhan cari bahkan dalam seluruh keberadaan kehidupan umat Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan berkenan berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, dan biarkan Tuhan saat ini sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara seluruh jemaat Tuhan, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6. Saya baca beberapa ayat. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ini salah satu bagian yang jadi Shema Israel, diucapkan turun-temurun sampai hari ini, ribuan tahun, sampai di pintu-pintu rumah mereka hari ini itu terus diucapkan. Saya bacakan saudara-saudara, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan demikian: kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama saudara-saudara. Pertanyaan paling mendasar, saya mau fokus pada perintah yang paling utama, itu kasih Tuhan Allahmu. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pertanyaan paling mendasar saudara-saudara, kenapa ini yang jadi hukum yang paling utama? Tuhan gak titip pesan yang lain. Yang Tuhan katakan, ajarkan sama anakmu turun-temurun berulang-ulang, cintai Tuhanmu. Tidak ada yang lebih penting Pak Pendeta. Coba bayangkan saudara, satu yang Tuhan minta, satu yang Tuhan tanya, cintai Tuhanmu, yang harus kau ajarkan berulang-ulang, turun-temurun, anak cucumu, ribuan tahun sampai hari ini. Satu aja, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, segenap kekuatanmu. Saya nggak tahu bagaimana untuk mencintai Tuhan dengan segenap kekuatan. Tapi saudara-saudara, itu pertanyaan paling mendasar. Apa yang luar biasa? Kenapa yang Tuhan minta? Satu aja. Kita mau tinggalkan rumah, pesan banyak betul kan? Ya bisa repet ada penguntung. Karena mudah. Cintai Tuhan. Jadi suaramu bisa fals, tidak apa-apa. Yang lain boleh terbatas, tapi cinta kepada Tuhan itu luar biasa, saudara. Nah, itu pertanyaan paling penting, saudara. Kalau Bapak Ibu ke Israel hari ini, sampai hari ini, ya hari ini kalau teman-teman nggak ada yang sempat ke Israel, misalnya masuk ke Yerusalem, misalnya kota Yerusalem,
Jangankan di rumah-rumah orang Yahudi, di kamar-kamar hotel gitu ya, ada namanya mezuzah. Mezuzah itu seperti jari kita ini besarnya. Mezuzah itu ditempel di atas. Kalau kita buka mezuzah itu, di dalamnya itu ada ulangan pasal 6. Jadi orang Israel kalau masuk pintu, dia usap itu doa, semacam doa, buat dia masuk. Nah, yang saya mau cerita adalah, coba bayangkan, satu-satunya hal yang ribuan tahun turun-temurun, waktu sudah berlalu sekian ribu tahun, tapi mengajarkan turun-temurun itu sampai hari ini dilakukan. Ceritakan ke anak-anakmu, cintai Tuhan, kasihi Tuhanmu. Kalau kau mau hidupmu baik, hidupmu panjang umur, diberkati, cintai Tuhan. Oh, bayangkan, saudara. Nah, pertanyaan paling mendasar, saudara, kenapa mengasihi Tuhan? Tidak ada kayak hal yang lain yang lebih penting kira-kira? Kenapa bukan soal jumlah persembahan, jumlah setoran pinggan atau apalah? Atau yang lainnya? Atau kenapa nggak Tuhan nanti kalau kau sudah masuk negeri Kanaan, punya pekerjaan bagus, mikirlah kalian kiri-kiri bersamamu? Tidak ada. Tidak, bukan itu yang Tuhan minta. Coba bayangkan Bapak saudara, mereka mau pergi, ini kan pesan yang disampaikan Musa sebelum mereka berpisah kan. Musa tidak masuk negeri perjanjian, dia tinggal di apa ya, Gunung Nebo ya. Kalau di Israel itu dia masuk wilayah Jordan, dia ada di rumah Mela. Jadi coba bayangkan, mereka mau pergi, terakhir kalinya mereka bercakap, terakhir kalinya Musa bicara, yang Tuhan minta kepada Musa, Pokarani, kasih tahu umatku apa? Satu aja, cintai Tuhanmu. Perintah yang paling utama, kasih Tuhan. Pertanyaannya, apa yang luar biasa sebenarnya? Tidak ada yang lain yang lebih penting. Saudara, saya pikir menarik sekali ya, kalau baca satu pasal ke belakang soal mengasihi Tuhan. Saya bacakan ya, Ulangan pasal 7 ayat 7 dan 8. Dia bilang begini, saudara. Ulangan 7 ayat 7 sampai 8. Bukan karena lebih banyak jumlahmu Israel, bukan karena jumlahmu lebih banyak dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini bangsa yang paling kecil di antara segala bangsa? Jadi bukan karena hebat, bukan karena besar jumlahmu, tetapi ayat 8, karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah dikerarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan pilih dia sebagai satu bangsa. Coba bayangkan saudara, menarik sekali. Alasan Tuhan memilih Israel jadi umat pilihan satu-satunya karena apa? Tuhan mengasihi, tidak ada alasan lain. Kalau bangsa Israel dibandingkan dengan bangsa pada masanya, Israel itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan Mesir, Mesir jauh lebih hebat. Peradaban Mesir jauh lebih maju. Mereka sudah bangun piramid yang besar. Mereka tinggal di tepi sungai Nil. Pelajarannya jauh lebih hebat. Israel nggak punya kampung. Kelaparan pada zaman Abraham, Yakub cari makan ke Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bilang, Israel, kalau sekedar tampangmu, bukan karena kau hebat kau dipilih Tuhan. Bukan. Kalau dibandingkan dengan bangsa lain, kau tidak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan dengan bangsa Kanaan, kota Yeriko, kota yang paling tua. Israel waktu masuk negeri Kanaan kan dia runtuhkan tembok yang besar sekali. Jadi Bapak bisa bayangkan, teknologi mereka jauh lebih maju ketimbang Israel. Israel ini bangsa yang gak punya tempat, gak punya rumah. Nah, saudara-saudara, apa yang menarik? Coba lihat ya. Ternyata Tuhan hanya meminta manusia mengasihi dirinya, tetapi bukan hanya Tuhan meminta mengasihi, tetapi Tuhan pun mengasihi umat manusia. Jadi status umat pilihan, semua bisa terjadi. Kisah pembebasan dari Mesir, diangkat jadi umat pilihan, diangkat jadi pelayan Tuhan. Semua bisa terjadi karena apa? Satu hal, Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Jadi relasi yang tampak dari Tuhan ke manusia itu adalah Tuhan mengasihi. Semua Kristus datang karena Tuhan mengasihi. Buat itu fakta yang paling jelas. Dan sekarang relasi yang kemudian Tuhan minta dari manusia juga adalah mengasihi. Jadi kita jadi umat pilihan karena Tuhan mengasihi. Lalu sekarang Tuhan katakan, kasih Tuhanmu. Saya kemudian berpikir, saudara-saudara, kenapa mengasihi Tuhan itu jadi penting? Ternyata sederhana. Seorang teolog mengatakan, sebab apa? Sebab yang Tuhan inginkan dari relasimu dengan Tuhan itulah relasi saling mengasihi. Bukan relasi untung rugi, bukan relasi transaksional. Yang Tuhan mau, hubungan Tuhan dengan umatnya, hubungan Tuhan dengan pelayan, bukan relasi untung-untungan. Satu-satunya alasan apa? Relasi cinta kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu ingat, siapa anak Imam Harun yang mati gara-gara persembahannya?
Kalau saya tanya di perjanjian baru, semua ingat kan? Siapa? Ananias dan Safira. Tapi kalau bagi baca kitab Imamat ya, dua anak Imam Harun yang mati gara-gara persembahan itu apa? Nadab dan Abihu. Kenapa dia mati? Coba bayangkan saudara. Saya pikir satu tafsir itu menarik sekali. Di situ dikatakan dia mempersembahkan satu korban yang asing kepada Tuhan. Coba bayangkan ya, korban yang asing. Saya bilang apa masalahnya korban yang asing? Ternyata menarik sekali. Persembahan korban itu kalau bahasa Ibraninya itu dari 3 konsonan ya. Ibrani itu kan bahasa Ibrani tidak ada vokal, huruf vokal, huruf mati semua. Huruf matinya itu apa? KRB, korban, KRB itu dekat sekali, korban itu dekat sekali dengan karib, intim gitu loh. Jadi apa yang Tuhan mau, persembahan itu harusnya memperlihatkan kecintaanmu kepada Tuhan. Jadi ketika dia mempersembahkan satu korban yang asing, yang Tuhan mau katakan, dia memperlihatkan, dia memberikan satu persembahan yang sama sekali tidak memperlihatkan kecintaannya kepada Tuhan. Yang Tuhan cari bukan berapa besar persembahan pertama-tama, tapi yang Tuhan cari pertama-tama adalah apa? Kecintaanmu kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya pikir kenapa Tuhan minta mengasihi? Menurut saya sederhana. Yang paling penting adalah Tuhan mau relasi saya dengan Tuhan itu relasi cinta, bukan yang lain. Abraham, kemarin bacaan tuh coba Kejadian 15. Coba ya kan saudara. Coba lihat Abraham dengan Tuhan. Saya pikir gini, kalau relasi Tuhan dengan Abraham itu relasi untung rugi, pas Ishak lahir kemudian Tuhan minta, pasti nak Abraham bagian nanti kong tua lamang nok apa. Coba ya kan. Tuhan seolah-olah ingkar janji ketika dia harus minta Ishak, tapi Abraham memilih untuk setia. Kenapa? Sebab apa? Relasinya dengan Tuhan bukan relasi untung rugi. Ingat perempuan ya, Maria saudara Lazarus, Injil Yohanes 12, yang membasuh kaki Tuhan dengan minyak narwastu, yang harganya berapa itu? 300 dinar. 300 dinar itu berapa? 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Dia tumpahkan minyak di kaki Tuhan yang harganya 300 dinar. Berarti apa? Itu gajinya selama 1 tahun ditumpahkan di kaki Tuhan. Yang protes siapa? Yudas. Yudas bilang apa? Dari Bolonor itu pemborosan. Saya bilang begini, orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan memang gak akan pernah paham. Orang yang selalu berhitung dengan Tuhan, yang di otaknya hanya duit melulu, gak akan pernah paham hubungan seperti itu. Gak akan pernah paham. Injil Lukas pasal 7, ingat kan? Perempuan yang datang membasuh kaki Tuhan dengan rambutnya. Coba bayangkan tuh, dia duduk diam di belakang Tuhan, dia ambil rambutnya yang panjang habis dari bonding itu, dia pakai lap kaki Tuhan. Kota Asyam mau, kota abis dari bonding saya tahu lah. Kalau protes na ibu no, boleh jawab, kalau kota abis dari bonding tuh kayo. Nah coba bayangkan saudara, siapa yang bisa bikin itu? Hanya orang yang mencintai Tuhan. Saya cerita di satu kesempatan di satu jemaat di Jakarta, tempat dulu saya melayani. Bapak Ibu, saya ada seorang bapak yang sangat dihormati, sangat dihargai, dia sangat dituakan. Dari segi status sosial ekonomi dia jauh di atas, kalau dari segi pendidikan dia jauh di atas, segala-galanya menurut tukaran manusia dia jauh di atas. Yang saya mau cerita satu kali, saya lagi datang di gereja hari Senin, saya ingat hari Senin. Bukan ada nonton atau motoran, karena di Jakarta waktu itu kan kegiatan itu nanti gereja itu nanti Jumat Sabtu Minggu baru ramai. Karena orang kerja, sibuk kerja mulai subuh berangkat ke rumah, nanti malam jam 9 baru tiba di rumah. Jadi praktis kita gereja Jumat Sabtu Minggu. Yang saya mau cerita adalah mobil bapak itu ada di gereja. Saya bilang sama satpam, ada nonton atau motoran. Wah, kami tadi Pak Pendeta, makin di gedung gereja. Bikin apa? Cara rapatnya tidak ada di pertemuan. Kok tidak, Ji? Tadi apa main lengan? Saya naik ke atas, saya kejar, cari ke atas. Bapak Ibu tahu, saya buka pintu gedung gereja. Saya kaget sekali karena apa? Pas saya buka, Bapak Ibu tahu, Bapak yang sangat dihargai, sangat dihormati itu lagi bikin apa? Tahu dia lagi bikin apa? Dia lagi lap mimbar. Coba yang lap mimbar. Wah, bukan om. Wah, kalau penangku, waduh, aku tipis setengah ratu ngomong betul, tak mampu kelap itu mimbar. So aku kok jawab nekos tertib. Coba yang saya naik ke atas, saya bilang, oh, tak kamu orang jamin dia kami. Biar yang pendeta, weh, aduh, tak kena mesir tu pah dulu na biar. Kok biar mi Pak Pendeta, ku kami aduh. Dan dai na mo ti terpaksa kayak dua menal itu lah malah prok juga justru sa aku kok.
Kuku salam ti tuh om ti om, nak kamu orang jam ti, biar mi Pak Pendeta. Kuku ami, om, aduh, ada kamu orang jam ti Pak Pendeta. Pas saya buku tangga ti, saya selalu berpikir Pak Pendeta, ayat Mazmur yang diikuti, bagaimana ku balas kebaikan Tuhan? Apa yang saya bisa perlihatkan? Saya bisa bikin untuk memperlihatkan betapa saya mencintai Tuhan. Saya bisa bikin apa? Hukum melayani majelis gereja, hukum itu tar narugi untuk kita aku majelis gereja. Firman Tuhan bilang kalau murid-muridku dia batu bisa bicara. Gak ada ruginya Tuhan. Saya bilang, om sudah melayani Tuhan, umur panjang. Pak Pendeta, umur juga dari Tuhan. Om biasa kasih persembahan. Yang ada yang les jalan nomor 1 sambil loh. Pak Pendeta, uang dari Tuhan, umur panjang dari Tuhan, waktu dari Tuhan, pekerjaan dari Tuhan, kekayaan dari Tuhan, jabatan dari Tuhan. Saya tanya pendeta, apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan yang bukan dari Tuhan? Apa bukan? Hanya ini, saya perlihatkan kepada Tuhan betapa saya mencintai Tuhan. Coba, wah, itu kata-kata yang tidak pernah saya lupakan hari ini. Melayani bukan karena hubungan tanggung jawab sebagai pendeta atau apa, bukan. Yang Tuhan minta cuma satu, cintai Tuhan. Dan saya bilang saudara-saudara, hanya orang yang mencintai Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Selama orang berhitung-hitungan dengan Tuhan, nggak mungkin kita melayani Tuhan. Bapak Ibu ingat ya, daerah kami reken itu biaya pembangunan bait suci dan universitas gitu. Pira Rabena, ya, pembangunan bait suci pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Saya pernah hitung-hitung Bapak Ibu Saudara, wah yang luar biasa itu, ya. Nanti coba hitung ya, baca di 1 Tawarik pasal terakhir. Daud mengumpulkan itu untuk kemudian anaknya bangun. Saya coba hitung-hitung biaya pembangunan bait suci. Kita bayangkan itu luar biasanya. Bait suci itu dibangun apa ya? Megah sekali, saudara-saudara. Ya, megah sekali. Bapak Ibu tahu berapa biayanya? Saya coba hitung emasnya saja, emasnya. Jadi waktu dikumpulkan bangunan untuk bait suci, emasnya saja. Daud mempersembahkan 3.000 talenta emas, dan kemudian semua jenderalnya, kepala pasukan mengumpulkan dan kemudian mempersembahkan 5.000 talenta emas. Jadi emasnya saja, di luar perak, tembaga, permata dan semua besi-besi yang lain, emasnya saja itu total 8.000 talenta. Bapak Ibu tahu 1 talenta berapa? 1 talenta itu 34 kilogram, bukan gram ya, kilogram. Tak tahu pakai emas sih bisa kilo, tak tahu. Sedangkan itu pengacara 10 sisin, nah tak ada karena bisa kilo tuh. Bayangkan. Jadi 8.000 talenta, 1 talenta itu 34 kilogram, ya. Oh, 1 kilogram itu berapa gram? 1000 gram. 1 gram itu berapa rupiah? Wah, ya para abang. Biasa nali bulan atau biasa dalam pegadaian. So, bayangkan saudara. Tapi saya kan niki 900.000, bulatkan bang bisa 1 juta. Itu kalau 1 juta bayangkan. 8.000 talenta, 1 talenta itu 34 kilogram, 1 kilogram itu 1000 gram, itu 272 triliun emasnya saja. Saya tidak bisa bayangkan tuh, APBD-nya Tanah Toraja 1 triliun aja kan, dari 272 tahun minuman emas medali, tak apa di PNS terus. Lo coba bayangkan saudara. Saya cuma bilang, nah saya mau tanya, kenapa ada bangunan sebesar itu? Kenapa ada bangunan sebesar itu? Ibu tahu kenapa ada bangunan seperti itu? Apa Tuhan yang perintah? Bukan sama sekali. Ya, nanti baca 2 Samuel pasal 7. Waktu Daud mau bangun bait suci, dia bilang sama Nabi Nathan, pokoknya nih sama Tuhan. Kenapa? Saya mau bikin rumah buat Tuhan. Kenapa? Dia bilang, wah meloli mute bonuangku, istanaku megah, sementara Tuhan masih tinggal di dalam kemah. Ya. Tuhan yang hadir lewat tabut perjanjian sejak keluar dari Israel, dari tanah Mesir, itu selalu tinggal di dalam tabut dalam kemah, dalam bentuk tabut perjanjian. Daud bilang, megah sekali istanaku, sementara Tuhan masih tinggal di dalam rumah Tuhan, dalam kemah. Apa kata Tuhan? Apa kata Daud? Apa kata Daud? Kasih tahu Nabi Nathan, tolong kasih tahu Tuhan, saya mau bikin rumah buat Tuhan. Tapi lihat dengar apa jawaban Tuhan. Tuhan bilang begini, minta kau langgarkan rumah. Siapa engkau yang mau bikin rumah buat aku? Sejak kau keluar dari Israel, dari Mesir,
sejak bangsa umatmu keluar dari Mesir sampai sekarang ribuan tahun berlalu, tidak sekalipun saya bilang bikinkan saya rumah. Tidak sekalipun. Mina kalau ngarkan tidak benua. Tuhan katakan, langit itu tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Kalau langit tahtaku, bumi tumpuan kaki, lalu rumah sebesar apa yang Nabi bikinkan buat Tuhan? Tuhan bilang, Mina kalau ngarkan tidak benua. Pertanyaannya, tapi kenapa kemudian Tuhan izinkan Daud bangun bait suci yang mahal sekali? Dalam satu Tawarikh, satu-satunya alasan yang memungkinkan membuat Tuhan mengizinkan, Daud bilang begini, Tuhan, karena cintaku kepada Tuhan. Coba, ini luar biasa itu cinta. Hanya cinta yang bisa membuat orang melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup, bukan yang lain. Saya bisa bayangkan, jadi saya selalu bilang kalau ada penabisan gereja atau apapun, rumah ini megah, tapi jangan kehilangan satu hal, jangan pernah kehilangan cinta kepada Tuhan. Kapan rumah megah, dia hilang cinta kepada Tuhan, sejarah sudah membuktikan. Bangunan yang hebat pun hilang. Ritual boleh megah, tak apa-apa. Ritual boleh indah, tak apa-apa. Semarak perayaan kita, tak apa-apa. Tapi satu hal, jangan pernah kehilangan cintamu kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan kesetiaanmu kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, sedikit saya sambung di bawah. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Tuhan, ya. Dia lanjutkan di bawah itu, ya. Salah satu bentuk konkretnya pengakuan tadi. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang dia mau bilang begini, kalau bentuk kecintaanmu kepada Tuhan, cintailah Dia satu-satunya. Jangan melekat pada yang lain. Kalau bacaan kemarin kan minggu lalu, 2 minggu lalu, ya, yang membuat kita orang sulit setia dalam fokus penantian itu karena waktu yang panjang. Tapi kadang juga materi. Materi itu bisa mengubah orientasi hidup kita. Kayak anak muda mau menikah kan, anak muda mau menikah, dia datangi pendeta, yang Pak Pendeta, minggu depan saya mau menikah. Nah, terus kenapa? Nggak usah Pak Pendeta tanya macam-macam ya. Tidak usah tanya macam-macam, sehidup semati dalam suka maupun duka. Kenapa? Berarti itu pendeta. Kalau sehidup bolehlah, semati susah katanya. Jadi gimana? Ya saya kasih Pak Pendeta 1 juta, tapi tolong nak, konde-konde mau tenang nih. Tanya aja suka apa enggak gitu. Pak Pendeta bilang, oke, beres, deal, 1 juta ya? Deal, 1 juta. Tiba di pemberkatan nikah, pendeta tanya sama laki-laki itu, hai saudara, mengapa engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaat mengasihi istrimu yang tanya kepegang, mengasihi dia dalam suka maupun duka, di dalam sehat maupun sakit, dalam untung atau malu. Kalau istrimu sakit, gak sempat bikin sarapan pagi, kau duluan bikin sarapan. Kalau istrimu gak sempat cuci baju, kau cucikan bajunya. Oh kaget dia kan, bahkan kote pandita di kopi kondi nah arang-arangan ini bisa. Kalau istri mau minta antar beli gula, jangan kesuruh nih ojek, atau numpang di mobil orang. Kalau perlu antarin dia beli gula sampai ke Palopot, tidak apa-apa. Berjanji, aduh, dia mau bilang ya berat, tapi mau bilang tidak mungkin. Belente mutu baik. Catering sudah siap, tenda sudah dipasang, band sudah siap dan segala macam. Akhirnya dengan berat hati dia bilang, ya Pak Pendeta, di hadapan Tuhan dan jemaatnya saya berjanji mengasihi istri saya dalam suka maupun duka. Kalau dia sakit tidak bisa bikin sarapan, ku bikinkan dia sarapan, cucikan bajunya, minta antar beli gula, saya antar sampai ke Palopok. Janji. Habis ibadah dia datangi Pak Pendeta di konsistori. Ya, Pak Pendeta, kenapa? Pasulian asingku. Pak Pendeta, balikin duitku. Apa kata Pak Pendeta? Ambil ke uangmu 1 juta. Ambil ke uangmu 1 juta. Kenapa? Kemarin istrimu kasih saya 3 juta. Jadi kalau ada yang mau menikah nanti panggil Pak Pendeta Alfreda. Kita atur janjinya kan? Nah, tapi yang saya mau katakan saudara, itu salah satu hal yang kadang-kadang merubah orientasi kita mengasihi Tuhan. Cerita banyak sekali contoh dalam Alkitab. Ya. Nah,
satu wujud kecintaan kepada Tuhan. Makanya saya bilang ditaruh berdampingan ya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan ayat 4 tuh ditaruh betul-betul berdampingan. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Misari, satu-satunya yang harus kau cintai adalah Tuhan, satu-satunya yang harus kau andalkan adalah Tuhan, satu-satunya yang harus kau hormati Tuhan, bukan yang lain. Tuhan aja. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, satu aja Tuhan. Ini sedikit tapi saya seringkali ditanya, Pak Pendeta, pidato ngaragat Tuhan. Saya bilang Esa, jelas betul. Nah, ada yang bilang, nah bagaimana itu Tritunggal? Saya bilang, clearkan dulu ya. Biar enggak bingung, saya bilang. Jadi saya katakan ini, iman Kristen jelas-jelas percaya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Tritunggal gimana? Saya bilang sederhana, jangan dipertentangkan. Itu bukan dua istilah yang mempertentangkan, itu dua istilah yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Esa itu adalah soal berapa Tuhan. Berapa Tuhan? Esa misalnya. Tritunggal bukan soal berapa Tuhan. Tritunggal bukan soal berapa Tuhan. Tritunggal itu adalah soal bagaimana hakikat keberadaan Tuhan yang satu itu, yang Esa. Jadi jelas ya. Esa itu soal berapa Tuhan. Tritunggal bukan soal berapa Tuhan. Tritunggal itu adalah soal bagaimana hakikat keberadaan Tuhan yang Esa itu. Kalau ditanya, Pendeta Alfred Tanggui ada berapa? Satu, Esa. Tapi kalau saya tanya bagaimana itu Pendeta Alfred, mikul ke satu. Bagaimana Pendeta Alfred? Oh, rambutnya pendek, pakai kacamata, kulit hitam manis, sangat paham pistolnya. Itu kira-kira. Jadi jelas ya bagaimana. Esa dan Tritunggal itu bukan dua hal yang bertentangan. Saya jelaskan supaya nggak Bapak Ibu nanti kesempatan lain kita bicara lebih detail. Tapi supaya filosofisnya saja teman-teman paham. Ini yang bicara hari ini siapa nih? Pendeta Alfred ya. Pendeta Alfred Tanggui. Berapa Pendeta Alfred? Satu aja. Waktu Pendeta Alfred bicara hari ini, apakah hatinya Pendeta Alfred ikut berperan? Berperan. Matanya Pendeta Alfred ikut berperan? Otaknya Pendeta Alfred ikut berperan? Berperan. Itu otak Pendeta Alfred kan? Termasuk Pendeta Alfred otak. Mata termasuk Pendeta Alfred. Hati Pendeta Alfred. Tiga-tiganya Pendeta Alfred. Berapa Pendeta Alfred? Tapi tiga-tiganya Pendeta Alfred. Jelas ya toh? Tarna khusus satu itu. Simple, sederhana. Jadi saudara-saudara, hari ini kita bersyukur seorang lagi pelayan Tuhan yang Tuhan tambahkan, Tuhan panggil untuk menjadi pendeta di Gereja Toraja. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang memanggil hambanya untuk menjadi pelayannya, memperlengkapi dia dengan segala yang dibutuhkan untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Hari ini firman Tuhan ingatkan satu hal, cintai Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Itu hal yang luar biasa, hal terutama yang Tuhan cari. Sekali lagi, yang lain boleh terbatas, yang lain boleh kurang, tapi kecintaan kepada Tuhan itu adalah hal yang paling utama. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita masuk dalam satu dulu sejenak. Ya Tuhan, mampukan kami terus melihat kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam sepanjang hidup, dan biarkan cinta Tuhan pun terus hadir. Cinta Tuhan terus hadir di dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa juga untuk bisa mengasihi, menampakkan dalam hidup kami hal terutama yang Tuhan cari dalam hari-hari hidup. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Berikan kami pada hari ini makanan kami sujud.
seperti kamu juga. Jangan fokus pada percobaan, tapi lepaskan kamu daripadanya. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada persembahan pujian, silakan. Persembahan pujian dari Guru Sekolah Minggu dan PPGT Jemaat Buntu. Jemaat.
akan